Om Awigamastu Namasidam Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawo Yantu Wiswata. Tabi selamat lingun late, salam sujud karenem malempang. Tabi pun majua-jua di batal. Saudaraku sekalian, pariku samandiae, sebentar sami, sedulur kabeh, saudara-saudariku sedharma mahodaya mahodaye, dimanapun berada saat ini kami hadir kembali menyapa dan menyajikan sebuah dharma Gita Sloka dan Palawakya, bersumber dari Pustaka Suci Sara Samuscaya. Sloka 13. Saudaraku sekalian, mari kita simak Gita Sloka dan Palawakya berikut ini. Dharmi kampu jayanti ca nadana diam nakaminam dane suka kalakacit darame atu parama masukam. Kunang sang pandita, sang dharmika juga, inastutinira, inalamanira, anasira prasida, anemu suka, dan pangalem sugi kami apan tanah tuhu suka riananing angkara jenyana ri sedang ning dana kama wiyawahara. Artinya, bagi sang pandita, orang arif bijaksana, tak lain hanya orang yang bajik, yang melaksanakan dharma, dipuji dan disanjung olehnya, karena ia telah berhasil mencapai kebahagiaan. Beliau tidak menyanjung orang yang kaya dan orang yang selalu berahi cinta wanita, sebab orang itu tidak sungguh berbahagia karena adanya pikiran angkara dan masih dapat digoda oleh kekayaan dan hawa nafsu itu. Demikian.
Sedarmaku sekalian, semeton sami sedulur kabeh, pariku samandiai. Mau daya sedarma yang berbahagia dimanapun berada. Saat ini kami sangat senang dan berbahagia bisa berjumpa dan bersua menyapa dan hadir menemui sedarmaku sekalian dimanapun berada saat ini. Astung kare dan angayu bahagia, kondisi sangat kondusif, baik, cerah, bahagia. Masa pandemi COVID-19 sudah berlalu, sudah sirna, kondisi sudah normal, sehingga kita sekalian sebagai sedarma dimanapun berada bisa beraktivitas, berkarya, berkarma, berjuang, melakukan aktivitas dengan efektif dan efisien, melaksanakan tugas-tugas keseharian dengan baik, tenang, aman, nyaman, serta bisa lancar dan mencapai kesuksesan. Sedarmaku sekalian, sebuah gita, sloka, dan palawakya bersumber dari Pustaka Suci Sarasamsaya Sloka 13 menampilkan sebuah konten, sebuah topik, yaitu pandita. Secara filosofi, pandita artinya orang yang arif bijaksana. Sekali lagi, pandita secara filosofi bermakna orang yang arif bijaksana. Sedarmaku sekalian, kita sedarma patut berbangga dan berbahagia. Ada kesempatan mulia luhur menjadi orang yang arif dan bijaksana, orang yang cerdas, pradnyan, wijnya, gunamanta, widyantara, serta bahu sastra. Orang yang cerdas, cerdik, terampil. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terlebih lagi sebagaimana topik tadi, pandita, kesempatan emas bisa menjadi yang tergolong pandita, orang yang arif bijaksana. Sekali lagi, pandita, orang yang arif bijaksana, sebagaimana makna filosofi yang telah disebutkan dalam Gita Sloka dan Palawakya sebagaimana digitakan tadi. Tentu kita sebagai sedarma berasa berbahagia dan berbangga. Betapa kita gembira. Di balik itu kita berusaha dan selalu berusaha menjadi orang yang luhur mulia, cerdas, bijaksana. Terlebih lagi mampu mewujudkan cita-cita mulia luhur menjadi seorang pandita, orang yang arif dan bijaksana, menjadi figur yang dimuliakan, disucikan, dihormati, disegani, serta orang yang memang taat dalam menjalankan dharma, menjadi orang yang dharmika, orang yang tergolong pandita, orang yang tergolong dharmika, orang yang sadhu adalah orang yang dharma prawarti, taat dan patuh menjalankan ajaran dharma. Sedarma yang berbahagia, tentu di balik sloka, makna sloka, serta bagaimana kita menyimak bagaimana filosofi sloka dan palawakya sebagaimana yang sudah digitakan atau dilakukan tadi. Mari kita camkan, mari kita renungkan, mari kita pahami, merenung dan selalu merenung, memahami dan selalu memahami, mengerti dan selalu mengerti. Namun di balik itu tidak cukup mengerti, tidak cukup paham, tetapi yang penting sebenarnya adalah action, pelaksanaan, tindakan, perilaku, kinerja, karya, karma kita. Bagaimana kita sebagai sedarma yang berbahagia? Tentu di sini penting dimaknai bahwa makna pandita itu atau orang yang arif bijaksana itu kita camkan dalam hidup dan kehidupan dimanapun kita berada, baik dalam suasana hidup di keluarga, di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita mesti berkontribusi pada keluarga, berkontribusi pada masyarakat, dan berkontribusi pada negara, bangsa Indonesia yang tercinta. Sedarmaku sekalian yang berbahagia, mari kita maknai. Ada beberapa pesan yang perlu kita tarik makna dan bagaimana
Faedah manfaat filosofinya. 1. Dharmika. Dharmika bermakna orang yang bajik, orang yang bijak dalam melaksanakan ajaran dharma, taat patuh melaksanakan ajaran agama Hindu. Itu nomor 1, dharmika. Yang kedua, pujayanti. Maknanya adalah orang yang dipuji dan orang yang disanjung. Sedapat mungkin sanjungan pujian itu bisa diterima, tetapi tidak mesti harus selalu dipuji. Setiap gerak-gerik kita mesti dipuji, tidak. Saatnya dipuji ya, tentu kita jangan terlena, jangan terlalu berbangga. Saatnya mungkin ada cemoohan, hinaan, atau mungkin ada celoteh yang bermakna negatif, jangan sampai kita bersedih. 3. Dharma diam. Jadi orang yang tidak menyanjung orang yang kaya. Orang itu kaya, akhirnya disanjung-sanjung, dipuji-puji, dan dihormati secara berlebihan. Orang yang hina, dina, dijelek-jelekkan, diejek-ejek, atau dinistakan, atau dijauhi, tidak ajak bergaul. Jadi makna yang ketiga adalah dana diem. Yang keempat, kaminam. Orang yang tidak menyanjung bagaimana orang yang terlena, tergoda oleh birahi cinta, hawa nafsu dari wanita. Maka dari itu, kaminam. Sebagai pandita, orang arif bijaksana, kaminam ini mesti dimaknai. Tidak terlena dan juga tidak menyanjung bagaimana adanya godaan nafsu birahi ataupun rasa cinta kasih pihak wanita. Kelima, dani suka kala. Bermakna orang yang angkara murka. Kenapa disebut dengan angkara murka atau tamak atau rakus? Oleh karena tergoda oleh godaan kekayaan harta benda, serta pun tergoda oleh hawa nafsu atau birahi. Ini yang patut dimaknai, saudara kutu sekalian. Tentu bagaimana makna pandita itu, bahwa seorang pandita, sebagaimana tadi pesan-pesan 5 pesan itu, orang yang arif bijaksana perlu memaknai 1, dharmika, taat pada dharma. Pujayanti, tidak mesti harus dipuji dan tidak mesti harus disanjung. Dana diam, tidak tergoda oleh hal-hal yang tergorong sanjungan karena kita merasa kaya, pintar, cerdas, terhormat. Kaminam, tidak juga tergoda oleh sanjungan karena nafsu birahi. Terakhir, dana ataupun dani suka kala. Orang yang tidak muncul angkara murkanya dan tentu tidak merasa rakus, tamak, karena ada godaan harta benda, kekayaan ataupun hawa nafsu. Saudaraku sekalian, itu sajian Dharma Gita, Gita, Sloka dan Palawakya bersumber dari Pustaka Suci Sara Samusaya, Sloka 13. Semoga ada manfaatnya. Salam sehat. Terakhir, semoga panjang umur atau dirgayusa. Mari kita aturkan para santi. Om Santi, 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 Om Sahe. Rayu, Rayu, Rayu.